Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kembali kita belajar pada mata pelajaran Al-Qur'an Hadis khususan kelas 11 IPA IPS yang berjudul dengan tema semangat mencari ilmu dalam kehidupan. Baiklah, mari kita simak videonya. Ini adalah yang pertama, yaitu kewajiban menuntut ilmu. Bapak bacakan terjemahnya. Yang telah bercerita kepada kami Hisam bin Ammar dari Habs bin Sulaiman, dari Kasir bin Sinjir, dari Muhammad bin Sirin, dari Anas bin Malik yang berkata Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan menempatkan ilmu kepada yang bukan ahlinya bagaikan memakaikan intan permata dan emas kepada binatang babi. Sebagaimana telah kita ketahui ya, bahwa menuntut ilmu merupakan sebuah kebutuhan asasi pada setiap individu manusia, tidak terkecuali tua ataupun muda, besar maupun kecil, mereka semua dikenai beban untuk mencapainya. Bagaimana mungkin seorang tidak butuh ilmu padahal dia sudah mengetahui kewajiban menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, mana ilmu syar'i itu adalah fardu kifayah. Apabila sudah ada orang yang mempelajarinya, maka bagi yang lainnya hukumnya menjadi sunnah. Terkadang hukum mencari ilmu ini juga menjadi fardu ain bagi manusia. Batasannya adalah apabila seorang akan melaksanakan ibadah atau mengerjakan muamalah, maka dia wajib mengetahui bagaimana cara melakukan ibadah dan melaksanakan muamalah tersebut. Adapun ilmu yang lainnya yang tidak akan dilakukan saat itu, maka tetaplah hukumnya fardu kifayah. Oleh karena itu, setiap pencari ilmu harus menyadari bahwa dirinya sedang melaksanakan amalan yang fardu kifayah. Ketika mencari ilmu, agar dia memperoleh pahala mengerjakan yang fardu sembari memperoleh ilmu. Tidak dilakukan lagi bahwa mencari ilmu termasuk amalan yang paling utama. Bahkan dia adalah jihad di jalan Allah. Terutama pada zaman kita sekarang, kita kerusakan mulai tampak di tengah masyarakat dan menyebar secara luas. Dan ketika kebodohan mulai merata dari kalangan orang yang mencari fatwa tanpa ilmu, dan ketika perdebatan menyebar di kalangan manusia, tiga hal ini harus mengharuskan kita agar bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Pada hadis yang kedua, yaitu tentang kewajiban menyampaikan ilmu. Bacaan terjemahnya dari Abdullah bin Ammar, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, sampaikanlah dariku ilmu meskipun satu ayat, dan kisahkanlah hal terkait dengan Bani Israel, dan itu tidak masalah berdosa. Dan barang siapa berbohong dengan menyandarkan kebohongan tersebut kepadaku secara sengaja, maka tempatnya ada di neraka. Dijelaskan pada hadis ini, hadis ini di atas menganjurkan kepada umat Islam untuk beberapa hal. Yang pertama, berdakwah dengan menyampaikan ayat Al-Quran meskipun satu ayat. Yang kedua, hadis ini juga memberitahu kepada umat Islam tentang kebolehan mengambil pelajaran dan dari kisah-kisah Bani Israel, asalkan kisah-kisah tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah Islam. Yang ketiga, pemalsuan hadis yang muncul pada masa Nabi Muhammad SAW, yang membuat beliau memperingatkan para sahabat tidak membuat-buat kebohongan yang disadarkan kepada beliau. Dan Nabi Muhammad SAW mengancam bagi mereka yang melakukan kebohongan atas nama beliau dengan balasan akan dimasukkan ke dalam neraka. Hal itu juga berarti bahwa umat Islam juga harus berhati-hati dalam melakukan hadis Nabi Muhammad SAW. Demikian ini yang bisa Bapak sampaikan tentang semangat mencari ilmu dalam kehidupan, yang tadi sudah Bapak bacakan daripada hadis riwayat Ibnu Majah dan hadis riwayat Ibnu Majah juga, yang sama keduanya. Terima kasih. Ini seperti biasa ada lagi tugas. Yang pertama, jelaskan manfaat beriman dan berilmu pengetahuan. Yang kedua, sebutkan hukum mencari ilmu sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik. Seperti biasa tadi kerjakan di buku latihan, di foto hasilnya lalu diupload ke e-learning.
Demikian yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.